Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan ini pada modul 7 kita akan membahas terkait dengan supply chain disruption. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa faktor penyebab timbulnya supply chain disruption. Nah, berikut adalah beberapa tren dan praktik yang dapat memicu supply chain disruption. Pertama, lingkungan yang kompetitif. Yang kedua, meningkatnya kompetitivitas. Yang selanjutnya ada outsourcing dan partnership. Yang selanjutnya ada single sourcing. Yang kelima, inventory cadangan yang terbatas. Enam, terlalu fokus terhadap efisiensi. Yang ketujuh, konsentrasi yang berlebihan terhadap aktivitas operasional. Yang kedelapan, perencanaan dan eksekusi yang buruk. Baik, mahasiswa yang kami banggakan, perusahaan perlu untuk merancang dan mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meminimalkan risiko terhadap disruption tanpa harus mengorbankan efisiensi. Nah, berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Selain pertama, memperbaiki tingkat akurasi pada ramalan perusahaan. Yang kedua, mengintegrasi dan mensinkronkan antara perencanaan dengan eksekusi. Yang ketiga, mengurangi rata-rata dan variasi desain. Dan selanjutnya, berkolaborasi dan bekerja sama dengan partner dalam supply chain. Yang kelima, meningkatkan awareness perusahaan terhadap aktivitas supply chain. Yang keenam, membangun fleksibilitas dalam rantai pasok. Baik, yang ketujuh, strategi penundaan. Yang kedelapan, investasi dalam hal teknologi. Baik, rekan mahasiswa yang dibanggakan, berikut mitigasi dampak dari supply chain disruption. Supply chain disruption dapat menyebabkan hambatan pada aktivitas produksi karena disruption tersebut dapat terjadi di supplier bahan baku utama, diaplikasikan di distribution center maupun di refiner. Apabila tidak ada respon yang diberikan pada disruption tersebut, kemungkinan gangguan pada aktivitas pengiriman produk ke konsumen dapat terjadi. Dalam jangka pendek, maksudnya hal tersebut dapat memicu hilangnya penjualan yang berdampak pada hilangnya pendapatan perusahaan. Namun, untuk jangka panjang, jika konsumen merasa permintaannya tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka konsumen akan berpindah kepada produk milik kompetitor sehingga hal tersebut dapat berdampak pada hilangnya market share perusahaan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko dari supply chain disruption. Contohnya, dalam kasus tactical loss dan strategical loss yang dapat meningkat ketika disruption tersebut terjadi, maka kebijakan pencegahan perlu dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya disruption tersebut dapat ditekan dan risiko yang diperoleh dapat dikurangi. Di sisi lain, jika disruption terjadi dan konsekuensi terhadap finansial dapat ditekan dengan respon yang cepat dan efektif, maka perusahaan perlu untuk mengembangkan sistem untuk merespon disruption dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh, perusahaan dapat dengan mudah menemukan supplier pengganti sementara apabila terjadi gangguan pada pasokan bahan baku dari supplier utama. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan sejumlah cadangan inventory dalam sistem perusahaan sehingga supply chain disruption yang terjadi tidak berdampak secara langsung pada konsumen. Namun, jika disruption tersebut berdampak secara langsung kepada konsumen, maka perusahaan perlu untuk melakukan recovery. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, secara umum strategi dalam mengurangi risiko supply chain disruption
dapat dikelompokkan menjadi strategi pencegahan, konflik, proteksi, dan melakukan kebijakan recovery. Strategi pencegahan terbagi menjadi dua, yaitu peramalan yang pertama dan yang kedua strategi pengurangan resiko. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada yang peramalan, yaitu mempersiapkan kejadian yang bersifat mengganggu perusahaan tersebut untuk mengidentifikasi kejadian yang berpeluang menjadi disruption bagi perusahaan. Setelah itu, perusahaan perlu untuk mengevaluasi probabilitas terjadinya kejadian tersebut, sehingga perusahaan dapat fokus pada kejadian yang memiliki probabilitas yang besar terhadap investasi sumber daya. Perusahaan dapat menggunakan data historikal untuk mengoptimasi likelihood dari beberapa event. Selain itu, untuk mengevaluasi konsekuensi finansial dari suatu disruption, perusahaan dapat menggunakan informasi dari bill of material atau BOM untuk mengetahui komponen mana yang ketersediaannya akan terkena dampak langsung dari disruption tersebut. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengelompokan kejadian sesuai kategorinya, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, strategi pengurangan risiko yang kedua. Nah, di sini untuk kejadian dan produk yang memungkinkan itu dilakukan intervensi dan masuk akal secara ekonomi, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadi disruption dengan dampak yang tinggi melalui peningkatan keamanan. Itu sebagai contoh, perusahaan dapat memilih lokasi pabrik atau fasilitas perusahaan yang tepat di mana memungkinkan dan di mana kemungkinan terjadi disruption di tempat tersebut sangat kecil. Selain itu, risiko dapat diperkecil dengan melakukan penelusuran terhadap kondisi kesehatan finansial supplier, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan stabilitas keuangan suppliernya sebelum melakukan transaksi pembelian. Hal itu untuk menghindari kerentanan perusahaan terhadap kegagalan finansial. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, mendeteksi suatu disruption dalam perusahaan besar dengan global supply chain yang kompleks bukan merupakan yang mudah, karena perusahaan perlu untuk mengidentifikasi dan memisahkan suatu disruption dengan variasi yang terjadi pada hari-hari normal seperti sampai produk yang terlambat dan cacat. Yang kedua, perusahaan harus mampu menentukan karakteristik dan disruption. Karakteristik dari disruption tersebut dapat ditentukan dengan mengetahui akar permasalahannya dan memperkirakan lama waktu untuk kembali ke kondisi semula. Yang ketiga, informasi mengenai disruption tersebut perlu disampaikan dan dijangkau oleh pihak yang tepat. Juga perusahaan berperan penting dalam poin ini. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan dalam aktivitas rantai pasok, yaitu proteksi terhadap inventory, kapasitas produksi, dan informasi. Nah, terkait dengan proteksi terhadap inventory, dan kedua proteksi terhadap kapasitas, yang ketiga proteksi terhadap informasi. Gurnani et al. Tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk protection yang dapat dilakukan setelah terjadinya disruption yang dapat membantu meminimalisir risiko terjadi sebagai bentuk penerapan strategi recovery. Protection tersebut yaitu yang pertama meningkatkan loyalitas konsumen, asuransi, yang ketiga perencanaan setelah terjadi. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, strategi operasional dalam menghadapi supply chain disruption.
ke bagian berikut. Ada tabel ya, tabel strategi, aplikasi dan contoh. Rekan mahasiswa bisa melihatnya di bahan aja. Itu materi pokok. Baik, ke rekan mahasiswa, strategi pengadaan barang untuk mengatasi supply disruption. Pada kasus di mana risiko dan suatu disruption itu kecil, tapi upaya mitigasi membutuhkan biaya yang tinggi, maka strategi yang paling tepat untuk diterapkan adalah dengan menghadapi disruption tersebut, dikenal dengan detection strategi. Selanjutnya, menurut Yunani, terdapat dua strategi dalam aktivitas setting dan dapat meminimalisir risiko dan supply disruption, yaitu diversifikasi dan supply cadangan yang bersifat darurat. Yang pertama, strategi diversifikasi. Yang kedua, supply backup. Ya, terima kasih rekan mahasiswa yang kami banggakan. Demikian inisiasi 6 pada materi ini. Rekan-rekan mahasiswa berdiskusi pada forum diskusi. Semoga rekan mahasiswa bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.